وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المبارك والشهر العظيم. Limpahan puji kehadirat Allah, Maha Raja langit dan bumi, Maha Tunggal dan Abadi, yang Maha menciptakan kehidupan dan kematian, Maha menciptakan siang dan malam, Maha menghadirkan hamba-hambanya untuk tersucikan, untuk terluhurkan, untuk terampuni dosa-dosanya. Maka beruntung malam hari ini kita dipilih oleh Allah menjadi tamu pengampunan Allah, tamu kasih sayang Allah, tamu yang akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah zahir dan batin, dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di malam rutinan malam Ahad, alhamdulillah, Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Bapak Khairul Anam yang baru saja diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa titipan anak. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tuntunannya ketika baru kita dikaruniai anak. Di antara tuntunannya ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita tidak boleh sangat gembira, ya boleh gembira namun tidak boleh berlebihan ketika kita diberi anugerah anak, ya berupa anak laki-laki, ya. Dan begitu juga jangan bersedih jika diberi anugerah oleh Allah seorang anak perempuan, karena ini bisa tasyabuh, bisa meniru orang-orang jahiliyah di masa itu yang jika ia diberi keturunan oleh Allah berupa anak laki-laki dia sangat gembira, sangat senang karena dia penerus nantinya. Akan tetapi jika diberi anugerah berupa anak perempuan mereka bersedih. Bahkan dari mereka ada yang tidak saking ininya sehingga dia mengubur bayinya hidup-hidup kalau bayinya keluar perempuan, ya karena anggapan mereka musibah. Maka kita tidak boleh meniru kebiasaan mereka. Kalau dikasih laki-laki jangan terlalu gembira, karena nasib kedepannya kita tidak tahu berapa banyak orang yang dikasih keturunan laki-laki begitu kecilnya menyenangkan, gede sedikit nakalnya, waliyadzubillah, sampai ia usia dewasa wis pergaulannya macam-macam hingga orang tuanya merasa menyesal, ini anak siapa, ya kan? Saking nakalnya, saking pergaulannya nggak karuan, ya itu kita tidak boleh terlalu gembira dan juga jangan sedih jika dikaruniai anak seorang perempuan, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa dua anak perempuan, kata Nabi, dan ia bisa merawatnya, mendidiknya hingga ia dewasa, kata Nabi, kahatain fil jannah, orang seperti ini maka bersamaku nanti, ya, seperti hubungannya sama Nabi, sang dekatnya seperti ibu telunjuk dan jari tengah, sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW nanti di surga. Artinya orang yang bisa mendidik anaknya dari ia bayi hingga ia dewasa dididik dengan tarbiyah pendidikan ala Nabi Muhammad SAW, maka orang seperti ini layak, kata Nabi, bersanding dengan Nabi SAW di surga.
Maka dari itu jangan bersedih jika diberi keturunan anak perempuan, ya. Karena memang keturunan yang membawa ayahnya adalah dari pihak anak laki-laki. Ya, kalau kita punya anak laki-laki, terus ia akan punya anak binnya sampai kepada bapaknya, kepada kakeknya. Beda dengan perempuan, kita punya anak lahir perempuan, maka binnya bukan sudah tidak ada hubungannya sama bapaknya lagi. Binnya sama suaminya siapa? Ya. Dia suaminya si fulan, maka binnya fulan juga. Nama kakeknya sudah nggak disebut lagi. Ya, demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika pertama diberi anugerah oleh Allah anak, yang pertama jangan terlalu gembira yang berlebihan jika ia laki-laki, dan juga jangan bersedih kalau anaknya itu perempuan. Dan 3 perkara yang harus diperhatikan di awal kelahiran di hari pertama. Yang pertama adalah adzan, ya. Ketika anak baru lahir, yang dilakukan oleh pertama kali ya utamanya orang tuanya. Kalau ada kita bisa pesan ya sama bidannya atau siapa, tolong nanti kalau ia lahir ya, diadzankan ya, atau saudaranya yang bisa nungguin. Masalahnya sekarang kita kalau ada masuk ya, kita punya istri di ruang operasi atau di mana, kita nggak boleh masuk ya. Maka itu yang menjadikan kita nggak bisa menuntun anak kita begitu ia lahir, yang keluar dari yang didengar oleh telinganya bukan nama Allah. Mungkin saja obrolan-obrolan yang lain yang bukan nama Allah. Padahal kesunahan yang dimaksud ketika bayi lahir pertama kali yang ia dengar adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diadzankan. Riwayat lain walaupun dhaif riwayatnya, adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga sebelah kiri, ya. Padahal dua-duanya ya mendengarkan, itu yang bikin dhaif itu. Dua-duanya kalau ada orang adzan pasti kanan dengar, yang kiri juga dengar, ya. Lalu kesunahan yang ketiga selain adzan dan iqamah di hari pertama adalah tahnik. Ya, tahnik itu di hari pertama ketika ia baru lahir. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, ya, menjelaskan bahwa ulama bersepakat bahwa tahnik itu yang paling afdol di hari pertama kelahiran. Terus kepada siapa yang mentahnik, ya, utamanya adalah kepada para sholihin, ya, orang-orang yang soleh, yang maksudnya biar ludah yang bercampur air liurnya orang soleh ini bercampur dengan air liurnya yang ada di jabang bayi. Ini sangatlah manfaat buat kedepannya. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan ketika Siti Asma binta Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemarin yang kita sampaikan bahwa ketika Nabi hijrah ada di Gua Thur, Siti Asma itu ngantar makanan 3 malam berturut-turut, yang padahal perjalanannya bisa ditempuh 2 jam sampai 3 jam itu perjalanan jalan kaki. Padahal beliau lagi hamil tua antara 8 atau 9 bulan. Ya, ketika Nabi sudah hijrah, maka Siti Asma menyusul Nabi dan ayahnya Sayyidina Abu Bakar ke Madinah. Begitu sampai Madinah beberapa minggu atau 1 bulan, lahirlah anaknya, yaitu Abdullah bin Zubair. Maka diriwayatkan ketika Abdullah bin Zubair itu lahir, langsung dibawakan kepada Nabi SAW dan ditahnik oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah yang diajarkan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tadi adzan, iqamah, yang ketiga adalah tahnik. Lalu kesunahan berikutnya adalah di hari ke-7, ya,
Jadi hari ketujuh apa saja kesunahannya? Yang pertama adalah memberikan nama, ya. Nama itu makanya kalau bisa, kalau sudah tahu istri kita hamil, ya, bagi yang sudah beristri, yang belum, ya menghayal dulu kalau saya nanti punya istri terus hamil, ya boleh, ya. Maka siapkan nama, dua nama laki-laki dan dua nama perempuan. Takutnya nanti lahir kembar dua, ya, jadi namanya sudah siap. Dua nama laki-laki dan dua perempuan. Beri nama, kata Nabi, beri nama yang baik, ya. Seperti para Asmaul Husna, ya, sifat-sifat Allah, ya, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, atau nama-nama Nabi, atau dengan nama seperti namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa Ahmad, bisa Muhammad, ya, atau dengan para anbiya, ya, atau nama-nama para salihin, para tokoh-tokoh kita, ya, para salafun soleh. Ngambil keberkahan dari nama-nama mereka yang tujuannya agar bisa mengikuti thariqahnya beliau. Kita mengambil nama agar mereka nanti bisa mengikuti jalannya beliau. Kita ngambil keberkahan dari para salihin, ya. Yang berikutnya, setelah diberi nama, maka di hari ketujuh juga yang afdol itu, ya, akikah, ya. Yang ketujuh, di hari ketujuh adalah akikah. Karena apa? Nabi SAW bersabda, kullu hulamin murtahanun bi akikatihi, ya. Jadi semua bayi, anak yang baru lahir itu tergaduhkan dengan akikahnya, ya. Itu khususnya buat orang tua yang mampu, ya, karena akikah adalah kesunahan bagi orang tuanya yang mampu. Kalau ia mampu tapi enggak mengakikahkan, maka seperti kita punya barang yang istimewa, ya, tapi kita enggak mau menebusnya. Motor bagus digadein, enggak mau ditebus, ya enggak bisa kita pakai. Demikian anak, kalau kita mampu, kalau diakikahi, kita enggak bisa ngambil syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya gimana lagi, ya. Itu yang berikutnya, kesunahannya adalah mencukur, ya. Mencukur, ya, cukurnya ini jangan bil barokah 3 lembar, ya. Bukan, namun seluruhnya, ya, digundul, dicukur secara total, nanti ditimbang. Ditimbang berapa gram. Kalau kita punya kemampuan, maka dihitung dengan harga emas. Kalau tidak mampu, dengan harga perak, ya. Kalau tidak mampu, ya namanya tidak mampu, akikah saja nggak apa-apa, ya nggak mampu. Terus setelah mencukur, maka kesunahan berikutnya adalah sedekah, ya. Setelah ditimbang sekian gram, ya, lantas gramnya tersebut dengan nilai emas atau perak disedekahkan kepada para fakir miskin. Dan yang terakhir, kesunahan di hari ke-8 adalah hitan, ya. Itu afdolnya di hari ke-8 itu dihitan, mau ia laki-laki maupun perempuan, ya. Perempuan gimana hitannya? Mau bayangin yang kayak laki-laki, beda, ya. Ada caranya tersendiri, ya. Itu yang ahlinya sudah tahu. Kenapa harus perempuan juga harus dihitan? Karena untuk menundukkan syahwatnya, ya. Kalau nggak dihitan, perempuan itu akan buas, ya. Yang sudah kawin tahu gimana buasnya perempuan, ya. Pengantin baru senyum-senyum, Masya Allah, ya. Itu harus dihitan. Kenapa? Karena untuk menundukkan daripada kepuasan syahwatnya. Ya, ada 9 tadi hal-hal yang pokok perkara
ya, yang perlu kita kerjakan ketika mendapatkan anak yang baru lahir. Alhamdulillah saudara kita Bapak Khairul Anam telah menjalankan kesunahan-kesunahannya walaupun tidak yang pada afdolnya. Ini cuma sudah berapa bulan tapi baru mempunyai kemampuan, ya tidak apa-apa. Jadi afdolnya 7 hari, setelah itu 14 hari, setelah itu 21 hari, setelah itu sebelum ia balik, ya. Kalau ia sudah balik, maka tidak ada kesunahan bagi orang tuanya untuk mengakikahkan anaknya. Jatuhnya nanti ya sedekah biasa, karena batasannya sampai balik bagi orang tuanya, ya, bukan anaknya, anak bayi dan ngerti apa-apa. Ya, kesunahan bagi walinya. Ya. Semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada kita. Amin. Berupa taufik ilmu, sehingga ketika kita dititipi oleh Allah berupa istri bisa mendidiknya, ya, karena pendidikan pertama adalah pada ibu, ya. Ibu berarti istri yang dididik siapa? Suaminya. Suaminya gimana mau mendidik istrinya kalau ia nggak tahu cara mendidiknya? Berarti kita harus sering ngaji, ya, duduk dengan para ulama, hadir di majelis Rasulullah SAW, yang itu nanti kedepannya bisa mendidik istri kita dididik gimana cara mendidik anak, nanti saat ia hamil gimana cara mendidiknya, bacaan-bacaannya seperti apa, nanti saat dia lahir seperti apa, karena anak itu mengikuti orang tuanya, khususnya pada ibunya yang selalu berinteraksi dengan anaknya, ya, di dalam akhlak maupun kepribadian akan mengikuti orang-orang di sekitarnya, khususnya orang tuanya, terlebih lagi ibunya yang menyusuinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan bisa menjalankan amanah-amanah dari Allah SWT hingga bisa kembali berkumpul di barzah dan di akhirat bersama orang-orang yang kita cintai, bersama guru-guru kita, bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Doa maulid kami katakan kepada Habib Luqman fa alaihi tafadhal.